Selamat beraktivitas para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini, mata kuliah Statistika Pendidikan. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Dan yang paling penting, para mahasiswa bisa mengaplikasikannya khusus pada pembuatan skripsinya masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali pembelajaran materi kedua ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, menginjak pada materi kedua yaitu penyajian data. Akan tetapi perlu diketahui karena penyajian data ini terbilang materi yang cukup banyak, maka Bapak menggantinya menjadi 2 sesi. Jadi penyajian data untuk menentukan data, dan yang kedua penyajian data untuk menghitung rata-rata ataupun rata dari data tersebut. Dan perlu diketahui lagi oleh para mahasiswa, data yang digunakan dalam penyajian data ini, dalam statistika ini, tidak ada yang namanya data tunggal. Jadi semuanya adalah data majemuk. Sehingga para mahasiswa untuk dasar dari mempelajari statistika ini harus membuka-buka lagi, yaitu data statistika dengan data yang majemuk. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita awali yaitu tentang penyajian data. Bapak mempunyai data di sini yaitu data nilai UTS ganjil tahun 2015, tahun 2016. Adapun yang perlu langkah pertama yang perlu oleh mahasiswa diketahui adalah mencari yang namanya nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi sebelum ke langkah-langkah selanjutnya, langkah pertama adalah nilai minimal dan nilai maksimal. Ketika nilai ini sudah didapatkan, maka masuk ke dalam pengolahan data, didapatkanlah yang namanya jangkauan. Jangkauan itu rumusnya X max dikurangi X min, sehingga didapatkanlah hasil yaitu 39. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah menentukan banyak kelas. Nanti menentukan banyak kelas di masing-masing buku mempunyai inisial ataupun penamaan yang berbeda-beda. Contoh di sini menentukan banyak kelas, Bapak menggunakan di sini hurufnya K. Ada yang B, ada yang A, ada yang K, ada yang J. Terserah, yang penting intinya sama, yaitu menentukan banyak kelas. Yang perlu dipahami kembali pada langkah ketiga ini, setelah mencari jangkauan adalah ingat, banyak kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log n. N ini dari mana? Dari banyak kelas. Ketika tadi berbicara banyak datanya adalah 40, maka n-nya lognya adalah 40. Bagaimana cara perhitungannya? Jangan sampai para mahasiswa mencoba 1 ditambah 3,3 dulu, itu akan mutlak salah. Ketika di sini salah, maka sampai akhir pun salah. Jadi bagaimana pengerjaannya? Ya sudah, log 40 adalah sekian. 1,6020 sekian 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 sekian. Pasti di kalkulator seperti itu. Jangan di-on-kan oleh para mahasiswa, langsung saja kali 3,3. Akan salah hasilnya apabila log 40 kita tulis 4 angka di belakang koma, lalu 4 angka di belakang koma itu dikalikan 3,3, itu bakal salah. Ketika salah koma 1 saja, maka akan Bapak salahkan, harus sama. Jadi cara penggunaannya log 40 apa adanya, dikali 3,3 apa adanya, barulah ditambah 1 sehingga mendapatkan nilai 6,28. Pada video sebelumnya, Bapak menjelaskan bahwa untuk pembulatan itu yang harus diperhatikan adalah angka terbagi 2. Ada yang dibulatkan ke dalam 0, ada yang dibulatkan ke dalam 1. Angka 0 sampai 4 itu ke 0, angka 5 sampai dengan 9 itu ke 1. Perhatikan kembali, di sini pembulatannya harus habis. Jadi, di sini lihatnya ke persepuluhan, angka 2. 2 itu ke 0 atau ke 1? Jawabannya adalah ke 0. Jadi 6,28 ketika dibulatkan hasilnya 6. Selanjutnya menentukan panjang kelas. Panjang kelas
di sini didapatkan dari nilai jangkauan 39, di sini dengan dibagi dengan banyak kelas didapatkanlah 6,50. Sekali lagi di sini melihatnya bukan nolnya tetapi angka 5-nya di sini nih yang persepuluhan. Jadi nilai akhirnya adalah dibuatkan adalah 7. Sehingga kita mempunyai angka-angka nilai minimal adalah 51, maksimalnya 90, jangkauannya ada 39, banyak kelasnya adalah 6, dan panjang kelasnya adalah 7. Sekarang kita akan mencari yang namanya menentukan frekuensi. Disinilah langkah penting para mahasiswa. Yang harus ditentukan adalah pertama membuat kelas dulu. Ini langkah pertama. Ya, membuat kelas dulu. Dimulai dari X min. Minnya ada 51. Sehingga 51 hitung 1. Coba jarinya keluarkan. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Itu artinya ada 7 intervalnya. Lanjut, di sini ada 58 karena 57 udah kita pakai. Jadi 58 pasti sampai 64 pasti akan ada keluar 7 jari. Begitupun seterusnya sampai 86 sampai 92 itu juga ada 7 jari. Ketika ini udah selesai, cara memeriksa apakah ini benar atau salah, kita perlu diingat. Pertama, di sini dimulai wajib dengan X min. Tetapi di akhir boleh sama dengan X min dan boleh lebih daripada X min. Ini benar. X minnya tadi berapa? X max-nya berapa? X max-nya 90. Tetapi sekarang di sini 92 boleh. Boleh. Jadi balik lagi konsepnya. Yang pertama ini wajib X min. Di sini boleh sama dengan X max atau lebih. Ketika lebih berarti benar. Sebaliknya, seandainya di sini kan tadi X max-nya adalah 90, tetapi di sini nilainya misalnya 89, maka ada perhitungan yang salah. Bisa perhitungan dari awal ataupun pada saat pembuatan kelas ini. Langkah kedua, mencari apakah ini benar atau salah. Kita cek satu kelas, panjang kelas misalnya dari 72 sampai 78. Kita hitung 72, 73, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Dinyatakan bahwa ini panjangnya ada 7. Sekarang lihat dulu banyak kelasnya. Banyak kelasnya ada 6. Tadi kan 6 ya. Hitungannya jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika item-item tersebut sudah benar, maka dipastikan data ini adalah benar. Selanjutnya, nggak kalah pentingnya lagi, yaitu penentuan dari turus. Kita harus diingat, turus itu dari 51 sampai 57. Di sini misalnya contohnya ada 3. Jangan coba-coba para mahasiswa mengerjakannya adalah cari 51 sampai 57. Contoh seperti ini. Kita mencari 58, dia nggak masuk kelas 1 karena dari 51 sampai 57. Cari terus, oh ini 1 coret. Terus 60 juga masuk, coret. Ya, terus 51 sampai 57, berarti ini nggak masuk, 60 nggak masuk. Dicari lagi yang mana ya, misalnya nih. Di sini ada lagi, misalnya kan ada 3 ya, oh ini nih. Adalah 51 ya. Ulangi lagi 51 sampai 57. 1, misalnya kita nyarinya ya. Terus ini 55 nih, kita coret 2, misal ini. Maka pengerjaan para mahasiswa akan lama. Bagaimana cara pengen cepat? Pengen cepatnya jangan melihat dari per kelas, tetapi semua kelas. Tapi caranya konsepnya seperti ini. Misalnya 58 coret. 58 ada di kelas berapa ya? Simpan di turusnya. 77 coret. 77 ada di kelas mana ya? Jadi terus. Jadi coretnya itu boleh ke horizontal, boleh ke vertikal, terserah gampangnya gimana. Tapi untuk Bapak sendiri lebih enak ke horizontal. Jadi contohnya 58 coret, 77 coret, 65 coret, 51 coret, 60 coret. Tanpa memperhatikan, sekali lagi tanpa memperhatikan harus fokus ke kelas 1, harus fokus ke kelas 2, tidak. Tapi fokusnya nyoret di sini, cari adanya di kelas berapa sampai dengan beres. Selanjutnya, ketika ini udah didapatkan, datanya seperti ini.
3, 6, 11, 13, 5, 2. Didapatlah 40 siswa. Akan salah apabila misalnya nih, tadi kan datanya ada 40, kan lognya log 40. Tetapi di sini 41, pasti di sini ada yang salah, ada yang lebih satu ataupun 39. Jadi, di pokoknya ketika N-nya 40, maka di sininya juga harus 40. Seandainya lagi kesalahan biasanya bukan terletak dari pada saat apa namanya kelas, tetapi pada saat turus. Misal nih, suka ada angka-angka kritis seperti ini 64 dan 65 misalnya nih. 64 kita udah fokus ke bawah, bisa jadi turusnya disimpan di bawah. Ketika di sini nambah satu, jadi di sini misalnya 5, di sini 12 lah. Ya, di kelas atas, di kelas kedua misalnya 5, di kelas ketiga adalah 12. Di sini tetap 40, tetapi ketika salah dalam memberikan turus, maka bisa salah ke semuanya. Jadi yang anggap oleh Bapak gampang dan cepat dan tepat, cara pembuatan turus seperti itu. Tadi juga coret satu, cari di kelas mana. Coret kelas yang kedua, angka kedua di mana duduknya. Coret angka ketiga terus sampai dengan beres. Jangan fokus satu kelas dulu 51 sampai 57 cari satu persatu, itu bakal lama. Mungkin dari sesi pertama untuk menentukan frekuensi dicukup sekian. Sekali lagi kita simpulkan. Pertama, menentukan data atau penyebaran data. Yang pertama dicari dulu yang namanya X-min, X-max. Setelah X-min, X-max dicari adalah banyak kelas. Ketika banyak kelas sudah selesai, maka dicari panjang kelas. Ketika panjang kelas sudah selesai, maka kita membuat yang namanya tabel atau menentukan frekuensi. Ketika frekuensi yang harus dibuat pertama adalah kelas dulu. Kelas diawali oleh X-min dan di paling kanan bawah ini boleh sama dengan X-max atau lebih. Ketika misalnya kurang, maka dinyatakan itu mutlak salah. Cara yang kedua, cara memeriksa benar dan salahnya, ambil salah satu kelas, benar enggak panjangnya adalah 7. Contoh Bapak ngambil di ini kelas yang kelima. Benar enggak 79 sampai 85 itu ada 7? Kita gunakan jari kita. 79 itu anggap 1, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Ketika ini udah selesai, maka kita cek lagi ada 6 kelas enggak, kita lihat. Karena kenapa 6 kelas? Karena secara hitung-hitungan kelasnya itu ada 6. Setelah dihitung, oh benar ada 6, berarti dipastikan kelas itu udah benar. Selanjutnya, sebelum ke frekuensi ada yang namanya turus. Turus itu jangan coba-coba, oh udah aja fokus ke dalam kelas pertama, selesaikan, lanjut ke kelas kedua, dan seterusnya. Hemat Bapak itu akan mempersulit mahasiswa dan akan ada yang salah. Bagaimana tuh pengen cepat? Kalau pengen cepat, jangan fokus ke kelas, tapi fokus ke angka. Seperti tadi, 58 coret, 58 ada di mana? Oh, di sini coret 1. Misalnya 65 ada di mana? 65, oh 65 ada di kelas ketiga, 65. Terus 55 ada di mana? Ada 55 ada di tengah-tengah kelas pertama. Terus sampai dengan beres. Ketika langkah-langkah itu udah dilaksanakan tepat dan cepat, maka dapat dipastikan satu langkah dalam penghitungan data para mahasiswa udah dianggap selesai. Mungkin itu saja fokus pembelajaran untuk sesi pertama, dan untuk sesi kedua akan kita lanjutkan dan harus lebih dipahami lagi karena nanti pas sesi kedua akan ada tugas yang wajib dikerjakan oleh para mahasiswa dan sifatnya mengikat dan caranya harus ditulis tangan. Jadi bentuknya nanti tugas kedua untuk bocorannya di tulis tangan lalu difotokan japri kepada Bapak. Ataupun bisa lewat LMS. Bapak melihat dulu keadaan LMS-nya normal ataupun tidak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk sesi pertama. Nanti akan Bapak lanjutkan ke sesi kedua. Sekali lagi karena durasi yang panjang, marilah kita tutup pertemuan kedua sesi pertama ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.